tidak sendiri nih untuk memandu acaranya. Kali ini saya ditemani oleh Bang Dersi untuk mulai acara kita itu BPRO atau bincang-bincang profesi. Saat ini kita untuk bincang-bincang profesi saat ini kita bertanggung tamu dari tim collection Isigo GPS itu bersama dengan Pak Dana. Hai, selamat datang Pak Dana. Halo Bu Dini. Baik, masih muda ya. Masa apa lagi, Bang? Saya pikir umurnya udah 300. Oh. Gimana kabar Pak Dana, baik? Alhamdulillah sehat terus. Oke. Sehat terus. Makin ganteng ya. Iya, alhamdulillah emang hadir, Pak. Oke Pak Dana, mungkin sebelum kita berbincang kan Pak Dana yang kali kedua ya untuk datang di Isigo TV ya? Sudah ya kali kedua. Kayak lagunya Raisa, Bu, kali kedua. Kan enak. Oke, Pak Dana kan sekarang masih di posisi collection ya nih atau sudah pindah divisi nih? Kebetulan saya untuk saat ini alhamdulillah masih tetap di posisi collection. Saya nggak ada pindah divisi. Kebetulan saya juga nggak ada tawaran dari divisi lain, Bu. Nggak ada yang menerima saya. Oke. Semangat. Cinta dengan tim collection ini. Collection. Pak Dana kan kita hampir menuju 2 tahun sudah COVID ya Pak? Iya. Untuk di collection ini ada kendala nggak sih Pak untuk COVID ini? Ya kalau bicara kendala pasti ada ya, setiap pekerjaan itu pasti ada risiko, ada kendala. Apalagi menghadapi COVID kemarin ya, kita kan bisa dibilang berjamaah gitu, dibilang terpuruk berjamaah pada saat itu ya. Cuman kan dari kendala itu kan akhirnya kita belajar, ada strategi yang dijalankan, plannya bagaimana. Ya alhamdulillah sih, walaupun COVID kemarin kita untuk income itu tetap ya, ada kadang berkurang dikit, tapi saya bisa katakan tetap masukan. Pak Dana, berarti untuk selama COVID tahun lalu itu untuk collection kendalanya benar-benar drastis untuk penagihan ya Pak atau bagaimana? Kalau dibilang kita ada dua nih jawabannya, bukan berarti kendala itu masuk ke drastis untuk penagihan ya, enggak. Untuk proses penagihan pada saat itu memang terasa berat. Tapi dari situ kita belajar apa yang harus dilakukan. Kita juga kan ada strategi. Saya juga jadi kalau dari tim collection itu kita ada dashboard. Dashboard jadi pergerakan dari sisi tagihan ya. Taruhlah misalkan dari customer itu kategori, kita ada beberapa kategori. Dari situ kita bisa membaca pergerakan, dan dari pergerakan itu kita susun strategi bagaimana caranya. Ramal gitu ya. Ramal gitu. Membaca pergerakan. Pergerakan kalau dia pendieman. Canggih ya, membaca pergerakan gitu. Pergerakan. Iya, kalau bicara itu kan data bergerak ya, tiap bulan atau tiap harian bergerak. Kalau saya nggak punya dashboard itu kita nggak bisa baca nih. Dibilang peramal sih nggak juga, karena saya bukan peramal. Menggoda. Allahu Akbar. Menggoda biar untuk orang bayar. Iya, menggoda biar orang bayar. Dari situ kita susun strategi. Tidak hanya saya ke customer atau tim saya ke customer, tidak cuma sebagai collection ya. Saya kurang suka sama bahasa kolektor, kayaknya harus muka garang, suara tinggi, ancaman. Kolektor itu misalnya apa? Ada barang-barang yang bersejarah gitu, dikoleksi gitu, kolektor gitu. Oh itu, kalau itu jatuhnya Bapak ngomong sama toko sebelah. Sebelah kebetulan Jalan Surabaya itu kolektornya banyak. Beda lagi itu. Beda lagi, nanti kita di sesi selanjutnya tetap di Isigo. Jadi itu aja Bu. Kendala ada kita, tapi seiring berjalannya waktu menghadapi tantangan itu kita pasti berpikir bagaimana caranya bagaimana itu masih tetap harus tertagih berjalan. Oke, berarti emang ada suatu susunan strategi juga lah ya Pak ya, untuk menjadi collection itu. Ada Bu, main karambol aja pakai strategi Bu. Benar. Semuanya pakai strategi, bukan cuma permainan, apapun strategi. Lucu Bapak ini ya. Iya. Tadinya saya mau ikut stand up comedy Pak, alhamdulillah nggak lulus. Kirain orangnya serius, nyata nggak serius juga ya untuk collection ini Pak? Ya itu yang saya pengen ngerubah image collection ya. Setahu saya dari zamannya Nabi Adam, namanya collection itu kan harus garang. Jadi saya sih nggak mau orang melihat saya seperti itu. Tapi saya ngasih solusi atau konsultasi customer, dari itu kan customer terbuka tuh Bu, apa yang dibutuhkan. Tapi emang sorry Pak Dana, emang di GPS itu membutuhkan collection gitu? Kalau bicara membutuhkan, ini kalau kita ngomong bisnis GPS ya, ya. Kok ada tim collection gitu kan? Ya kalau gini Pak,
Siapa ya? Abang Dersi ya? Kenalan dulu. Dersi. Bang Dersi, gini saya jelaskan. Kenapa di GPS itu butuh collection? Di GPS yang saya sebut di sini ya, di tempat saya bekerja ini, karena kan kita di sini memakai sistem sewa, Pak. Oh. Di mana-mana yang saya tahu sebelum saya bergabung di sini pun GPS yang saya tahu itu beli putus, ya. langsung untuk pemakaiannya bayar sendiri, ibaratnya token gitu Pak. Iya, token. Cuman kalau di sini kan kelebihannya, kalau saya bicara kelebihan kenapa harus ada collection? Makanya marketing Bapak ini udah ngomong kelebihan. Iya. Karena saya apapun bisa Pak, kayak saya jadi tukang bakso. Bisa tukang bakso gitu. Marketing juga gitu. Apa aja Collection juga. Balik lagi ke kelebihan. Di sini itu kan sistemnya sewa. Oke. Sistem sewa, taruhlah misalkan dari satu armada itu berapa rupiah sewanya. Dari situ kan itu yang kenapa harus butuh collection. Berarti ada sewa, ada juga kontrak ya. Ada sewa. Kontraknya sewa itu ada kontrak beberapa tahun gitu. Iya, itu namanya kontrak apa ya, beli putus apa ya namanya, saya agak lupa juga. Sewa beli, sewa beli. pakai. Iya, sewa Tapi beli. dengan ada kontraknya gitu. Misalnya 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, dengan tenor durasi atau tenor Iya. tertentu lunas gitu. Makanya perlu ada tim yang untuk memastikan sewa itu dibayar tepat waktu. Betul, Bapak luar biasa. Bisa seperti itu. Luar biasa. Abang dibanding saya. Oke Pak, kalau untuk menjadi collection tuh apa sih yang harus 3 hal yang harus dikuasai untuk di sisi collection? Syarat-syaratnya ya? Iya. So, syarat-syaratnya sebenarnya kalau ganteng sih nggak harus dari collection. Oke. Itu nggak ada. Nggak harus ganteng ya, Pak, ya? Nggak harus ganteng. Berarti Bapak ini ganteng apa kan? Enggak, itu karena nggak ada pengaruhnya Pak. Nggak ganteng, nggak ganteng. Itu benar-benar nggak ada pengaruhnya. Kalau 3 hal, kalau wajib dijawab 3 hal. Yang pertama itu harus cakap dalam Cakap ya? penyampaian, cakap bukan kakap ikan. Cakap dalam penyampaian. Cakap dalam penyampaian. Udah gitu juga kita sebagai tempat sharing atau bahasa kerennya konsultan ya. Iya. Bahasa Inggris, bahasa Arab apa bahasa Inggris itu? Curcol ya Pak ya. Curcol. Jadi begitu. Itu dua. Satu Cakap, lagi sebagai konsultan juga, sebagai konsultan. Yang ketiga itu ya yang Jujur senjata. dan tidak sombong mungkin. Enggak, itu pramuka Pak. Bukan collection ya. Ini collection Pak. Oke. Kita bicara collection. Yang ketiga itu ujung-ujungnya poinnya ya kita dari arah putaran ngobrolnya itu ujung-ujungnya dia kan jadi kita sentuh hatinya kan kayak lagu Sentuh Ari Lasso hatinya, ya. oke. Susah ya Pak ya. Keren. Iya, Nyanyi juga Bapak ya. Iya. Dibilang saya apa aja bisa Pak. Kadang-kadang saya juga dengan sepatu Iya. di pasar rumput. Masih ada ya? Masih ada, Pak. Ya. Alhamdulillah. Sepeda juga ada? Sepeda kebetulan kita kursi roda. Atau sering nongkrong di sana ya Pak ya. Di sana, Pak. Keren ya. Tahu pasar rumput juga. Apa? Oke, tadi Saya yang mau nanya sekarang. Ya, Ibu sekarang yang nanya dong. Saya berarti lagi. tadi Mbak Dini. Oh, stop. Mbak Dini, Pak. Habis nama kita Kasihan bersama ya. Dini dan Kalau Dani. netizen di luar sana itu bilang kok dipanggil ibu ya. Oke, jumpa lagi di acara 3D Dini, Dana dan Tirsi. Boleh juga 3D. Bukan di dukun ya. Pak berarti tadi cakap Cakap Konsultan. konsultan dan ya bisa sentuh hatinya. sentuh hatinya. Itu yang saya bilang. Gimana sih Pak prosesnya untuk cara sampai ke sentuh hatinya itu semua hingga customer langsung ya harus bayar nih. Gimana tuh Pak? Begini, saya ceritakan. Berbayang-bayang cerita sinetron. Bapak lihat aja di sini. Jadi begini, saya jelaskan flow, bukan Floren tapi flow Oke, cat. itu beda lagi, Pak. Itu beda lagi. Floren Nightingale itu pendiri. Saya coba sambil membayangkan ya. Oke, kita sama-sama diam dulu 2 detik. Jadi gini. Apa pertanyaannya? Astagfirullahaladzim. Bagus tadi. Prosesnya sampai bisa menyentuh hati customer. Oh iya gini. Seperti saya bilang, saya collection ya. Begitu saya nge-touch ke customer, saya nggak langsung nagih. Saya bilang apa kabar Ibu? Kalau dia Muslim, saya lihat foto profilnya Muslim, kita telepon, saya pakai greeting Assalamualaikum. Ya kalau yang lain mungkin selamat siang ya. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya sampaikan ke customer itu saya bukan lagi Bang. Jadi saya izin reminder.
saya mohon izin remainder karena kan yang saya hadapin ini perusahaan. Perusahaan itu banyak kan yang dikelola atau yang harus diselesaikan, makanya mungkin barangkali yang bersangkutan lupa. Barangkali ya yang bersangkutan lupa atau terlewat. Kita kan saya nggak bisa dong suujon atau negatif thinking ke customer, wah ini orang bener-bener karakter nggak mau bayar. Saya nggak bisa ambil keputusan itu sebelum saya mengenal lebih jauh ke customer itu. Jadi saya izin remainder dulu. Kalau saya sudah melakukan izin remainder, saya lihat feedbacknya, feedback dari Dini gimana, feedback dari contoh Bang Dersi gimana ke saya, kan dari situ saya bisa tahu nih. Jadi kalau tipe orang seperti ini saya harus melakukan apa, tipe orang seperti Bang Dersi saya harus melakukan apa. Itu dulu itu untuk pertemuan pertama penagihan. Saya nggak berharap dalam penagihan awal itu saya langsung dibayar, nggak ada. Saya singkirkan itu dulu, saya pakai proses secara perlahan karena yang saya tahu ini bagaimana caranya customer itu melakukan pembayaran tapi tetap trust kepada kita. Dia nggak tercolek hatinya, bukan maksud tercolek terluka ya dengan bahasa saya, bahasa itu. Saya kan biar gimana pun saya harus menjaga itu. Ada orang bijak yang bilang apapun yang Anda lakukan di kondisi apapun, yang penting silaturahmi, gimana caranya itu bisa menjadi dekat ke kita, jadi ada tambah kerabat atau apa itu sih Bang. Si orang bijak tadi ya? Iya, orang bijak, sebenarnya Mr. D juga itu ya. Orang bijaknya di sebelah saya. Orang bijak, Hebat itu. Kalau boleh nanya nih Pak Dana. Boleh Pak. Iya. Kan pandemi udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun. Tentu kan Pak Dana kan banyak komunikasi, banyak silaturahmi ke pelanggan ya. Menurut Pak Dana itu dari sisi bisnis, bidang apa yang benar-benar terasa impact-nya, dampaknya dari pandemi itu? Oh iya. Kan pasti kan banyak ke customer kan, ada logistik, ada bus, transportasi, apa gitu. Oke. Cerita-cerita lah gitu. Terus ada cerita seru apa gitu kan. Jadi gini, pada case penagihan yang saya lakukan, jadi saya ada dua tipe nih Bu sama Abang ya. 2 tipe saya penagihan. Pertama saya lewat telepon, yang kedua saya kunjungan ke lapangan. Saya juga harus tahu dong, ini di lapangan ada apa sih. Saya juga nggak bisa main terima customer. Saya telepon, saya dari telepon itu saya nggak bisa membaca ekspresi, gestur gimana. Saya kan nggak tahu, ya flat aja lu. Nada lu tinggi ya lu tinggi, nada lu rendah lu rendah. Padahal kan dia di sana ketawa-ketawa, saya nggak tahu. Tapi begitu saya kunjungan ke lapangan, yang sangat terasa untuk impact dari pandemi kemarin itu, karena saya berhubungan Sampai dengan logistik, pandeminya. iya. Sekarang masih, mudah-mudahan sih bentar lagi udah nggak ada, amin ya robbal alamin. Amin. Doa dulu. Ya, yang sangat terasa itu untuk bus Pak. Bus ya sama. Bus PO bus itu sangat terasa. Karena saya melakukan survei, sebenarnya bukan survei sih, saya lakukan kunjungan, saya Ini kata orang bijak lagi nih. Enggak, ini kata saya yang saya nggak bijak banget. Saya kunjungan ke terminal, saya lihat memang di situ dari armada pun sedikit Pak. Pertama dari armada sedikit, yang kedua dari calon penumpang itu sepi di terminal itu. Nggak ada. Bus itu kan ada yang akap antar kota, antar provinsi, ada juga bus pariwisata, ya. Itu dua bidang ini terpukul sekali ya. Saya jelaskan karena pertanyaan abang ada 2, pertama akap, kedua dari pariwisata ya. Yang saya lakukan kunjungan ke terminal, jadi bukan hanya sekedar saya dengar berita, saya baca Google atau itu, enggak, saya kunjungan ke terminal, langsung ke lapangan. Saya bertemu dengan customernya, saya lihat langsung bahwa memang di terminal itu sepi. Pertama sepi dari busnya, sepi. Yang kedua juga dari penumpangnya nggak ada gitu. Ya kita bicara di luar dari harus melengkapi apa PCR apa enggak ya. Saya itu aja dulu. Itu sepi, benar-benar sepi. Sampai si customer saya cerita, "Bang, saya aja ini 3 orang, 5 orang saya berangkat juga. Yang penting gimana caranya itu terus bergerak." Itu terus bergerak. Jadi yang kapasitas busnya 57, 56, 57 gitu ya. Itu tapi 3 orang pun tetap jalan. Jalan. Karena memang harus terus bergerak. Kalau dihitung dari kos itu ya udah pasti nggak mencukupi. Nggak mencukupi ya, nombok lah. Cuman memang
serba salahnya di situ Bang. Kalau kita nggak jalan, ya terus kita mau dari mana gitu kan? Dari mana? Kalau kita nerima gitu aja, udah bus nggak usah berangkat. Namanya orang dagang kan gini, lo mau sepi, lo mau rame, lo tetap buka kan? Jadi nggak ada sejarahnya ada customer datang, wah dia tutup, ya kan? Customer datang, wah dia tutup. Padahal kebetulan pas si customer datang, timingnya pas banget, pas dia lagi tutup. Besoknya dia buka, dia nggak datang. Jadi kan endingnya kan itu. Sedangkan kalau untuk pariwisata itu kan abang tahu sendiri kan, tempat kunjungan wisata pun itu kan dibatasi, apalagi waktu 2 tahun itu kan ditutup ya. Ya benar-benar close itu. Jadi secara bisnis yang terdampak itu angkutan bus ya, bus akap maupun pariwisata. Mungkin yang untuk yang bawa sembako, logistik itu masih bisa napas lah. Sembako itu malah bagus Pak. Masih bagus. Kalau untuk angkutan sembako bagus karena kan dari sisi itu kan dia harus kayak ngirim-ngirim ke ini ya, itu nggak boleh berhenti malah kalau dari sisi itu. Ada nggak semacam curhat gitu loh dari owner-owner tuh, apakah kan bawain penumpang angkutan orang susah nih, atau berubahlah bisnisnya itu, busnya bawa barang-barang logistik kayak atau apa gitu, ada nggak semacam begitu ketemu sama ownernya atau operationnya, diskusinya sampai ke sana gitu? Ada. Saya ketemu tapi bukan bus ya, ini angkutan. Kalau bus saya belum ketemu. Pada saat kunjungan saya juga dibilang lucu sih lucu ya. Dia harusnya. Boleh ketawa nih? Jangan dulu Pak, kan belum mulai. Belum mulai ketawa. Belum lucu. Pokoknya kalau mukanya lucu, mukanya coba ketawanya nunggu kode saya. Ada kode-kodenya ya. Ada kodenya Pak. Tajam banget ini dah. Awalnya dia di angkutan, pas saya datang ke sana ke kantornya itu banyak bok-bok. Saya nanya, lu dagang apa di situ kan? Ini Bang, ya yang di sini mati ini seenggaknya bisa jalan buat menutupi harian. Dia dagang hand sanitizer atau apa. Itu sampai seperti itu loh ibaratnya. Tadi nyewe, yang penting harus tetap bergerak kan ya. Ya ibaratnya kan harus terus bergerak nih. Jadi dari sisi income yang ini mati, tadinya dia nggak punya persiapan, dia tetap itu aja. Ternyata pas ini dia kan bergerilya, gimana caranya ini terus bergerak, perusahaan, karyawan juga ada pemasukan gitu ya. Jadi ibaratnya kita belajar dari hiu lah. Hiu itu kan kalau nggak bergerak dia udahan imutnya. Kalau ibu nanti cek di Google atau di mana, hiu itu nggak boleh berhenti, dia harus bergerak, karena harus bergerak terus. Ini ikan hiu saja. Ikan hiu. Kalau ikan jair diem boleh. tidur apalagi ikan gabus di bawah lumpur adem aja. Cuma kalau ikan hiu, belajar dari ikan hiu sebenarnya bukan ke perusahaan pengusaha itu aja, kita pun juga kita harus tetap bergerak gitu. Kalau nggak bergerak ya udahan gitu. Jadi seorang entrepreneur itu apapun kondisinya dia harus terus bergerak ya. Dia harus terus beradaptasi dengan keadaan gitu. Nggak boleh diem aja. Nggak boleh diem aja. Saya rasa pandemi kemarin itu memberikan banyak pelajaran loh ke pengusaha ya, ke pengusaha. Jadi dia nggak boleh tertumpu pada satu income. Taruhlah misalkan ini perusahaan bergerak di bidang GPS saja. Kita kan nggak tahu ke depannya teknologi makin lama makin tinggi, kompetitor makin banyak ya Pak. Namanya kompetitor nggak ada tuh yang menawarkan harga lebih tinggi, nggak mungkin. Kompetitor pasti menawarkan lebih rendah harga dulu dia main nih. Entah itu kelebihannya yang lain, entah dulu yang penting harga itu. Nah makanya pelajaran dari yang kemarin itu, pengusaha itu harus mempunyai income yang lain, ada ini lain banyak kaki lah ya. Banyak kaki. Jadi satu pincang masih ada satu, satu pincang masih ada satu itu. Menarik ya. Jadi collection yang tadinya mungkin bayangan kita cuma lagi ketemu silaturahmi, tapi malah dapat banyak informasi ya. Banyak betul. Banyak informasi kewajiban silaturahmi ya. Silaturahmi ke banyak informasi, dan saya pikir sih banyak ilmu yang saya dapat. Benar-benar banyak ilmu yang saya dapat. Saya juga bercita-cita lah gimana namanya, saya dapat pelajaran ya Bang ya. Dari sini saya dapat pelajaran tentang angkutan gimana. Ya mudah-mudahan barangkali Allah Subhanahu wa taala bilang bisa jadi buka karena saya ada ilmunya kan. Itu namanya belajar ya. Tapi seninya nagihnya itu kayaknya dalam gitu ya. Tidak hanya
Bang menyampaikan ada tagihan harus dibayar. Iya, enggak, saya tahu. Tapi menyelam lebih dalam lagi ya. Iya. Kayak hiu tadi udah. Iya, kayak hiu. Tapi enggak dalam-dalam banget kan. Yang dalam ikan cucut. Bayangkan kalau digoreng dibakar ya. Ikan cucut. Nah, aduh, tadi saya mau ngomong apa tuh jadi ketawa. Aduh Pak, pertanyaan lagi kali saya ingat sama yang tadi mau diomongin. Iya, maksudnya itu kan pertemuan kan Bapak kan profesinya pada anak kan collection gitu. Iya. Tidak hanya sekedar nagih gitu, tapi banyak informasi, banyak hal-hal yang baru juga yang didapat di lapangan kan. Banyak hal baru karena saya kan orangnya juga suka ngobrol ya sama orang. Saya bukan tipe orang yang datang duduk diem, enggak. Saya ngobrol, saya tanya keluarga bagaimana, saya tanya apapun sampai dia. Sampai tanya keluarga ya? Iya, saya nanya keluarga Pak, sampai saya tanya berapa putranya, berapa putrinya, gimana kabarnya, sehat. Karena kan saya bicara sehat ini bicara pandemi. Banyak orang yang nggak bisa lolos dari yang kemarin karena ada yang udahan. Jadi saya nanya anak kamu berapa, anak bapak berapa, tahun misalkan 2 gimana kabarnya, sehat. Dengan gitu kan dia juga seneng saya. Kalau ada orang baru kenal sama saya, misalkan Bang Dersi nanya ke saya anaknya gimana kabarnya, saya seneng loh. Karena bagaimanapun kita senang kalau anak kita ada perhatian gitu ya kan. Sisi gitu kepeduliannya lah ya Pak ya. Iya gitu. Apalagi Bu Dini nanya anaknya berapa. Gitu. Ya, Bukan ada yang nanya istrinya berapa ya? Istri satu aja makin gede. Apa yang Gede badannya. Dia kan subur. Iya. Karena bergerak ya. Karena bergerak tadi ya Pak. Gitu. Terus gini Bang, tadi Abang bilang kan berarti bukan aja penagihan, bukan, karena saya tahu yang di mata orang itu di mata customer. Begitu saya bilang, saya lanjut nerusin ya. Iya. Nanyanya ntar aja dulu. di mata orang, taruh misalkan di mata Dini aja, Bu Dini atau Mbak Dini, saya datang, saya kolektor, di pikirannya cuma satu, nih orang pasti nagih. Walaupun saya ngobrol ngalur ngidul panjang, ibaratnya dari Ancol saya ngomong dulu nih ke Sumedang nih muter, endingnya tetap saya nagih. Walaupun endingnya ke situ, tapi saya mau disamarkan, nggak terlalu harus saya fokus ke situ, enggak. Karena saya paham kondisi ini semua orang sulit. Kondisi ini semua perusahaan itu mengalami sulit, bukan hanya taruhlah bukan satu perusahaan, semua berjamaah. Tapi kalau saya melakukan taruhlah keras ke customer yang saya lakukan, keras bagus. Cuman kalau kerasnya frontal, boro-boro dia mau bayar, balik berkaca-kaca ke saya sendiri. Saya kalau ditagih misalkan punya utang keras yang lagi saya nggak bakal saya bayar. Ngapain saya mendingan ke sana. Taruhlah Bang Dersi lagi nagih, mendingan saya ke Bang Dersi, ini orang baik kok. Gitu. Walaupun jadi maksudnya itu misalnya ada beberapa channel hutangnya gitu ya, pilih yang lebih yang baik, lebih yang dekat gitu untuk cicilnya gitu. Iya, saya ngasih solusi juga. Jadi Bang Mbak Dini, saya ngasih solusi juga. Taruhlah misalkan dari total hutang itu misalkan 10 juta. Di kondisi saat itu 10 juta taruhlah misalkan berapa invoice ya Bang? Di kondisi saat itu kalau saya harus paksakan lo harus bayar 10 juta. Bisa dibayar. Tapi kita nggak tahu apa di belakang dia nangis. Kan kita nggak tahu. Makanya saya kasih solusi, oke, saya kasih pilihan 50% dibuka. Kalau nggak bisa 50% dibuka, sisanya dicicil 2 kali. Kalau dia nggak bisa juga, oke 40%. Gimana caranya saya ngasih keringanan, kebijaksanaan, karena memang dari manajemen saya sendiri kita juga kan harus ini loh, bijak gitu loh di kondisi saat ini. Terutama saya sendiri kan ngerasain nggak semua orang susah semua sekarang gitu Bang. Pakai skema, dan kebetulan juga di sini sudah banyak yang menggunakan program skema itu sudah selesai. Kalau mungkin saya sebelum Mbak Dini nanya ya, kan sekarang kan udah tahun 2022 kan, udah tahun baru. Kira 2045. Di Padana masih itu berapa sih? 2045. Di Sigo TV udah 2022. Ya 2022. Saya pikir saya di 2045 loh. Ya itu ada nggak perubahan nih trennya gitu ya? Yang tadi kan mungkin masih banyak problem kan? Nah, mungkin semenjak tahun 2022 ini dari Padana dan tim
komunikasi ke customer udah seperti apa? Udah mulai terasa belum perubahan itu? Oke. Kalau untuk perubahan pasti ada, walaupun perlahan. Saya bicara perlahan bukan maksudnya saya, lu kerjanya gitu-gitu dong. Enggak. Saya bicara perlahan gitu. Balik lagi ke yang tadi saya jelaskan. Setiap orang ada pandemi kemarin ada kesulitan. Perlahan, tapi pasti. Dengan skema, taruhlah misalkan saya punya utang 10 juta, saya cicil 4 kali. Toh misalkan di Januari, di April selesai, cicil 4 kali. Dengan tagihan berjalan yang ada ditambah 1 itu, di bulan Mei itu diselesai. Perlahan. Jadi nggak bisa juga disebutkan itu nggak kelar-kelar. Saya alhamdulillah belum pernah ada yang ngomong gitu ke saya, karena saya jelaskan saya pakai skema ini perlahan, kelar si Anu misalkan PTA kelarnya Januari 2022, PTB kelarnya Maret 2022, itu udah ada itu sudah ada skema ya. Dan dari situ, dari skema yang ada, saya juga tetap ke customer itu reminder. Karena saya sudah kasih bantuan, saya sudah kasih kemudahan, saya sudah kasih keringanan, ya kebijakan dari manajemen, tolong bantu saya, jangan sampean udah dibantu tapi gigit saya sendiri, iya doang gitu. Ini boleh minum nggak sih? Saya haus. Iya, minum Pak, silakan. Kayak fitur GPS ya, manajemen skema sistem gitu. Oh iya. Ada nggak gitu? Bisa jadi, ini di endorse gak? Betul ya Pak? Bisa. Menarik nih Pak Dana. Tadi kan Pak Dana bilang ada, kita nggak tahu kondisi setiap orang kan. Oke, minum dulu deh. Nggak apa-apa, saya minum bisa sambil bisa denger ya, minum sambil denger ya. Kita kan nggak tahu nih setiap kondisi orang ya Pak. Mungkin di belakang dia sudah lagi pusing mikirin pemasukan nggak ada gitu, tiba-tiba Pak Dana datang untuk menagih. Nah itu ada nggak sih, walaupun kita datang dia dengan silaturahmi, tapi dia membalas feedbacknya dengan yang marah-marah, yang langsung, lu mau nagih ya gini. Nah itu cara menanggapinya seperti apa? Ada nggak sih Pak menghadapi seperti itu? Semua itu kan proses Bu. Apa yang saya lakukan saat ini, jadi untuk meminimalisir marah-marah itu proses. Makanya saya bilang pertemuan pertama saya nggak berharap dia langsung bayar, enggak. Orang kan tahu, dia bisa ngebaca. Kalau kita datang baik, bukannya maksud datang baik lu mau nggak bayar kagak nggak apa-apa, enggak. Kalau kita datang baik, kasih kebijaksanaan ini itu kan, ya sudah dia pasti mikir kan, nggak bakalan. Saya sih kalau untuk datang marah-marah pernah ada ya, cuman ya saya nggak ambil pusing lah kalau kayak gitu. Namanya ketemu kolektor yang marah-marah wajar, saya nggak masukin hati. Kalau emang sekarang bagian pekerjaan saya seperti itu. Bapak ini penyabar juga ya? Alhamdulillah saya Pak, penyayang Pak. Penyayang. Stok sabarnya banyak ya Pak? Alhamdulillah, buat ibu mah banyak. Khusus ibu-ibu banyak ya? Ibu lagi, saya mau ngomong bang nggak enak karena biar gimana pun nanti biar jadi ibu. Asik. Iya. Punya anak gitu. Anaknya. Oke, Bang Darsi ada mau nanya? Lanjut aja dulu. Oke, kan penasaran ya, kan kita customer kan kita bergeraknya di bidang GPS ya Pak Dana ya? Oh tisu saya jatuh Bu, bentar. Oke, kan Saya mau ambil juga dan kayak sinetron kayak terkait digitalisasi nih Pak, mungkin kita flashback sebelum datangnya pandemi, ada nggak sih yang merasa terbantu dengan mereka beralih ke digitalisasi dengan menggunakan GPS tracker ini? Kalau bicara terbantu pasti terbantu Bu. Sekarang kita hidup kan di era teknologi ya. Teknologi berjalan dengan cepat. Taruhlah yang saya tahu nih, HP lah. HP zaman dulu gimana sih yang buat bisa nimpuk anjing udahan kan ya. Sekarang lama-lama. Keras ya Pak? Nah, iya. gede dan keras ya. Sekarang anjing udahan itu. Kan itu kan pasti terus bergerak. Kalau bicara itu pasti butuh digitalisasi gitu.